Ternyata Nike Court Vision punya beberapa kelebihan dibanding Air Force One. Nggak percaya? Sini kita buktiin. Halo guys, Dimas sini dan kali ini kita kembali lagi dengan sepatu murah Nike Court Vision Low. Alasan dibalik kita beli sepatu ini karena jujur gue sangat memperhatikan komen-komen kalian yang request kita potong-potong sepatu Nike kayak Air Force One misalnya. Tapi karena kita miskin, jadi kita mencoba mencari alternatif yang lain. Salah satunya adalah Court Vision, dimana kita mencoba browsing salah satu website langganan kita, NCR Sport, yang jadi pilihan utama kita karena alasannya simpel sih sebenarnya. Karena mereka punya size-nya cukup komplit. Thank you banget buat NCR Sport, selalu ada stok ukuran aneh-aneh yang kita butuhkan. Dan kita balik lagi sepatunya di sini, karena ya dimana daripada kalian beli KW Air Force One, mendingan beli KW versi Nike-nya sendiri, yaitu Court Vision. Selain resmi, ya minimal kalian bisa expect lah kualitasnya seperti apa. Ya kita coba unboxing dulu ya. Dari boxnya jujur nggak ada yang spesial banget. Nah, dari sepatunya ini juga jujur biasa-biasa aja. Ada satu sih poin yang menarik di sini. Gimmicknya made with at least 20% recycled material. Ya menurut gue nggak tercermin banyak sih di sini. Karena ya gue nggak merasa kalau ampernya ini dari recycled material. Talinya apalagi bukan. Liningnya juga bukan. Jadi mananya yang recycled material? Nanti coba kita bedah. Dan by the way, sepatu ini kita udah pakai selama kurang lebih 3 minggu untuk pengetesan performanya dan agak long termnya. Karena nggak lucu kan kalau kita baru unboxing sepatu terus cuma cerita-cerita aja. Emangnya kita influencer unboxing? Enggak dong, kita kan tukang review sepatu komplit dari end to end ya. Jadi langsung aja kali ya kita gas udah sepatunya. Dan ini dia Nike Court Vision. Pertama, izinkan gue untuk membandingkan dari segi stylenya. Yang pertama, dimana kalau kita perhatikan Air Force One, itu biasanya daerah toe box-nya itu cukup bulky ya. Ini gue aja yang biasa pakai 45-46, itu bisa turun satu size kalau pakai Air Force One. Tapi Court Vision enggak. Court Vision ini punya toe box yang lebih narrow. Bahkan kalau gue perhatiin, somehow siluetnya Court Vision ini memang lebih elongated daripada punya Air Force One ini. Akibatnya apa? Jadi kalau Air Force One itu ngasih siluet lekuk-lekuk kaki kaliannya jadi lebih bulky, lebih gede gitu ya. Di Court Vision itu enggak. Kaki kaliannya kelihatan lebih jenjang, lebih ramping, ya lebih memanjang gitu. Ngomong-ngomong soal Vision, Court Vision ini memang cuman punya warna-warna yang versatile. Ya dominannya putih, beda di stripe-nya gitu ya. Ada yang full putih, ada yang ini bush-nya itu warna hitam. Jadi menurut gua by color gitu ya, si Court Vision ini masih sama versatile-nya kok dibandingin Air Force One. Plus kita juga menemukan Court Vision ini dari segi sole-nya lebih rendah daripada Air Jordan. Ya wajar, dimana Air Jordan itu punya air unit di sini yang otomatis kapsolnya ini ya lebih tinggi untuk mengakomodir si air unit sebagai bantalannya di kaki kalian. Nah, sedangkan di sini kalian bisa lihat ini tuh nggak ada gitu ya. Ini lebih kecil dan nggak ada bantalan-bantalan ininya. Kita akan bahas lebih detail di soal solnya. Karena untuk part 2 ini gue akan berbicara lebih banyak soal material terlebih dahulu. Untuk material, seperti ekspektasi kita semua panel-panel di uppernya itu pakai kulit sintetis. Apa yang bisa diharapin sih dari Nike yang harga 2 juta ke atas aja masih bisa aja pakai material sintetis. Ini juga material sintetis, tapi ada satu pujian nih yang gue pengen sampaikan. Ngebakar kulit sintetisnya Nike ini lebih sulit daripada ngebakar kulit sintetis dari beberapa brand-brand lain yang udah pernah kita coba. Ya mungkin kalau kita lihat sih, ini faktor kulit sintetisnya juga agak tebel. Gue nggak tahu kalian bisa ngelihat ini atau enggak, tapi gue kasih gambaran setebal apa panel kulitnya. Ya, lumayan tebel gitu. Jadi gue menduga tebalnya kulit ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan creasing di sini tuh nggak terlalu parah. Yes, kayak kalian tahu, Nike-Nikean kayak begini dan namanya sepatu sih, semua sepatu itu pasti ada creasing di bagian sininya. Gue banyak lihat orang-orang di internet itu mengatakan kalau Court Vision itu creasingnya malah lebih bagus daripada Air Force One. Konteksnya gimana? Jadi konteksnya beberapa creasing di sini itu lipatannya nggak terlalu dalam dan nggak terlalu ngebekas sampai ngerubah ini bentuk
toe-nya. Kayak kita lihat di sini, di mana Air Force One ya, ini memang nggak apple to apple banget sih, karena ini udah lebih lama lagi ya sepatunya. Tapi kalian bisa lihat deh, maksud gue, creasing di Air Force One itu sampai ngerubah bentuk toe-nya sebegininya. Sedangkan di Court Vision itu nggak sampai ngerubah si bagian toe-nya. Dan ini menurut gue salah satu kelebihannya lagi dari Court Vision dibanding Air Force One untuk as a fashion sneakers ya. Pertanyaan selanjutnya, dengan full material sintetis kayak gini, panas atau enggak? Jawabannya yes, panas. Tapi masih memberikan sedikit ruang untuk breathability. Kayak kalian bisa lihat, uppernya ini tuh sebenarnya lobangnya sampai bagian dalam sini. Ya, ini jarang-jarang loh. Meskipun gitu, kita tetap harus menobatkan sepatu ini sebagai sepatu yang panas. Kenapa? Karena lobang-lobang di toe areanya dan lobang-lobang di samping yang cuma 2 ini nggak cukup untuk memberikan sirkulasi udara yang baik untuk keseluruhan sepatunya. Nah, dari segi desain panel-panel uppernya, gue juga nggak ada komplain yang berarti, karena ya Nike gitu loh ya. Kalau bikin panel-panel dan yang lain-lain tuh rapih. Yang gue notice kurang rapi itu sebenarnya jahitannya. Kalau kita lihat detail per detailnya, nah kayak di sini nih, ini jarak dari lubang ke lubangnya memang beda-beda. Ya masih bisa dimaafkan sebenarnya, karena ini sepatu under 1 juta, apalagi kalian dapat logo Swoosh yang gede di sini. Buat gengsi, buat makan ego masih cocok lah. Tapi gue belum menemukan materi recycle apa yang dipakai di sepatu ini dari segi upper. Karena semuanya nih, untuk kulit-kulit sintetis yang dipakai material ini, semuanya pastinya baru. Kemudian benang-benangnya juga rasanya nggak mungkin di-recycle. Lemnya juga nggak mungkin di-recycle. Jadi sementara ini dari segi upper, kita belum menemukan material recycle-nya. Untuk uppernya, buat gua ya di kelas sepatu harga 700-an, 800-an kayak gini, ini menurut gue masih oke aja di angka 6,5. Dan kita coba masuk ke dalam, ke bagian lining-lining dan konstruksinya. Dimana bagian lining dan konstruksinya ini gak kelihatan kayak di recycle, biasa-biasa aja, kayak ya dibikin dari baru aja gitu. Dimana ada satu yang gue temukan agak berbeda dengan Air Force One. Air Force One yang kita punya di sini itu punya lining yang kerasa lebih premium, lebih enak gitu ya, dengan lining yang ininya. Dimana Court Vision ini lining-liningnya tuh kerasa biasa aja. Anyway, gue gak ada masalah sama sekali dengan lining-liningnya ini. Karena gimana ya, di harga 700 something, pakai lining kayak gini masih acceptable aja, masih wajar-wajar aja, dan bukan berarti ini nggak enak. Untuk padding-paddingnya gue rasa juga cukup sesuai, ya dimana tebal-tebal busanya itu nggak ketebelan. Jadi cukup buat kasih empuk di sekitaran collar sininya, kemudian bagian depannya masih oke. Gue mau kasih sedikit trivia buat kalian. Mungkin ini juga yang menyebabkan bagian toe areanya agak lebih kuat ya, lebih nahan. Karena kalian bisa perhatiin setebal apa di sininya. Gue coba ukurin buat kalian. Padahal bagian toe-nya tebalnya kurang lebih segini, dan ini cukup tebal sih untuk material kulit. Jadi sebenarnya ini bukan kulitnya, tapi kulit sintetisnya ditambah dengan material busanya, dilem gabung jadi satu. Cukup tebal dan cukup ternyata untuk menjaga kerising-kerisingan dari sininya. Nah, gue belum potong yang ini, jadi gue nggak bisa kasih jawaban banyak soal perbandingan dengan Air Force One, tapi at least menurut gue ini adalah salah satu good job-nya yang bisa menjaga kerising-kerisingannya untuk visual penampilan keseluruhan dari si sepatunya. Oke, sampai di sini masih good job. Dan untuk konstruksinya, gue nggak ngerasa ada masalah sama sekali. Strobe stage-nya cukup oke dan rapi. Lem-lemannya so far juga untuk yang samping-sampingnya ini kuat. Selain lem-leman, dijahit keliling juga si kapsolnya ini yang memperkuat struktur sepatu secara keseluruhan. Bagi gue, ini satu good job dari Nike. Lemnya oke, jahitannya kuat. Gue nggak ada problem sama sekali tentang konstruksi-konstruksiannya. Dan dari segi konstruksinya, gue kasih 7,5 dari 10. Nah, kemudian kita juga harus bahas kapsolnya. Dimana kapsol ini, kalau kalian pengen lihat dalamannya, kurang lebih kayak begini. Jadi, kapsolnya ini biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Bahkan kalau dibandingin sama Air Force One, beda gitu kapsolnya, nggak spesial-spesial amat. Dimana kalau kalian tahu kapsol Air Force One itu biasanya kan ada air unitnya ya di bagian ini, dan ini nggak ada. Jadi ya ini kapsolnya feel-nya biasa-biasa aja, nothing special. Empuk nggak, lentur juga nggak. Apalagi bagian ini itu menurut user kita sangat kerasa sekali berhubung sepatunya nggak ada apa-apanya nih. Dari kapsol ini, kemudian bagian ini ya, bagian bawahnya yang dijahit ke upper, langsung ke solnya. Solnya juga ya tipis gini aja, jadi bener-bener langsung kerasa bagian kapsolnya ini. Untuk bagian luarnya sendiri itu licin. Sepatu 700 ribuan licin, sayang juga ya. Emang desainnya ini mirip sama Air Force One banget nih. Kemudian perbedaannya juga ada di bagian depan sini, dimana sama ada bintang-bintangnya
sedikit ya. Ini bintang ya, kalau bisa kita bilang bener bintang sih. Kalau Air Force One sampai depan sini, ini nggak, cuman sampai di sininya doang. Nah, makanya untuk kapsul ini akan gue kasih rating 6,5 dari 10. Dan gue punya sedikit kecurigaan sebenarnya dengan bahan kapsul ini. Nah, pas gue potong, gue menemukan ada beberapa titik-titik kayak gini nih. Nah, ini biasanya sering terjadi sama bahan-bahan sol daur ulang. Gue nggak tahu ini beneran mereka daur ulang atau kasih gimmick biar daur ulang. Ya, kalau kita perhatiin di detail-detailnya, memang sepanjang kapsul ini tuh ada gitu detail-detail seperti bahan daur ulangnya. Jadi gue berkesimpulan, bahan daur ulangnya itu ada di kapsul ini. So, ke pembahasan selanjutnya yaitu soal kenyamanan. Pertama kita harus bahas fittingnya dulu. Yang jelas, fitting sepatu ini tuh lebih narrow. Ini jadi plus atau minus tergantung jenis kaki kalian. Kalau kaki kalian tipenya yang narrow, panjang-panjang ke depan, fitting sepatu ini tuh jadi plus karena lebih cocok dengan kaki kalian. Tapi kalau kaki kalian lebar, ini jadi minus. Naik satu size itu masih sangat terakomodasi harusnya kaki kalian. Soal keempukan juga biasa aja dengan insole kayak gini. Feel-nya emang agak empuk ya, tapi begitu udah diinjek, feel-nya itu agak ambles gitu ke dalam. Dan untuk empuk-empukannya seberapa empuk sih? Ya, tes durometer 20,5 ini sebenarnya cukup baik nih. Cuman masalahnya kan itu ya, kaki kalian kayak ambles ke dalam sini dan sialnya lagi ketemu sama bagian ini. Jadi kalau kita ngomongin empuk-empukan atau nyaman-nyamanan kurang berasa. Ada satu hal yang agak menarik. Bagian punggung kakinya si Court Vision ini itu terasa lebih rendah daripada punyanya si Air Force One. Ini sebenarnya masalah yang bisa diselesaikan dengan ngelonggarin tali. Menurut gua nggak terlalu masalah pada akhirnya ya, tapi coba-coba dulu deh sepatunya sebelum beli. Dan yang terakhir nih, untuk kenyamanan itu ada di bobotnya. Di size 41, menurut gua ini cukup ringan loh buat sneakers yang ya agak chunky kayak gini. Dan untuk kenyamanan itu akan gua kasih rating 6 dari 10 aja. Nah, sebelum sampai ke final ratingnya, gue akan disclaimer dulu kalau rating yang kita berikan untuk sepatu ini untuk kelas sneakers fashion under 1 juta, bukan dibandingkan dengan Air Force One atau Nike yang kastanya ada di atasnya sepatu ini. Nah, dan untuk Nike Court Vision ini akan gue berikan rating 6,6 aja. Gue akan kasih beberapa pandangan gue tentang sepatu ini. Sebenarnya ini tuh sepatu buat apa dan siapa sih? Jadi gue merasa emang betul yang orang-orang bilang Nike Court Vision ini adalah alternatif masuk akal dari Nike sendiri untuk tawaran-tawaran lebih mahalnya mereka, seperti ya Air Force One. Dan untuk siapa sepatu ini? Feeling gue, sepatu ini tuh akan sangat cocok buat kalian para pelajar, para mahasiswa yang dananya terbatas, tapi pingin tetap kelihatan keren dan tetap beli barang original. Makanya datanglah Nike Court Vision ini sebagai alternatif barang original juga, ya harganya tapi lebih terjangkau. Buat gue nih, masuk akal aja anak sekolahan atau anak kuliahan belanja sepatu 700-800 ribuan, apalagi kalau diskon, itu bisa sedikit lebih murah lagi dari sana. Kesimpulannya, gue rekomen kok sepatu ini kalau kalian mau beli brand luar, ya gengsinya dapat, tapi juga tetap beli barang original. Dan itu tadi review Nike Court Vision berikut hasil pengetesan dan bedah kita, dan apapun yang ada di sini adalah pendapat gue dan tim secara pribadi. Kalau kalian gak setuju, silakan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa komen juga next kita harus belah sepatu apa lagi. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel kita. Gue Dimas undur diri dan sampai ketemu di bedah selanjutnya.